Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayutimma radha'ah. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, terutama ini untuk ibu-ibu nih, terutamanya lagi yang baru menikah, pengantin baru, atau juga yang baru mempunyai anak, khususnya gitu ya, umumnya bagi semua para pendengar sebagai pengetahuan untuk bisa memberitahukan kepada orang lain. Apa yang akan dibahas oleh Buya? Tentu saja solusinya yang selama ini memang itu menjadi permasalahan. Pada pembahasan kali ini, Buya akan membahas tentang stunting. Stunting ini sesuatu yang sangat ditakuti gitu ya, oleh keluarga yang baru saja mempunyai anak, atau memang masih Allah memberikan kepercayaan kepada kita. Ya, istri kita masih melahirkan, atau ibu ya, seorang istri maksudnya masih bisa melahirkan. Stunting ini kadang-kadang bisa menghantui ya keluarga yang baru menikah atau yang baru juga mempunyai anak. Tidak sedikit belum apa-apa keluarga itu sudah stres mendengar istilah stunting. Istilah ini termasuk istilah yang baru. Ya, di abad 20-an lah. Kalau dulu memang istilah ini kurang begitu diperhatikan. Mungkin istilahnya itu dikatakan bahwa kok anak saya ini berkembangnya tidak sama dengan anak-anak yang lain. Cuma itu saja. Padahal sebetulnya yang namanya stunting itu ya sudah terjadi sejak memang manusia dilahirkan. Ada saja. Ya memang segala sesuatu juga tentu tidak sempurna semuanya. Dan ada saja yang memang istilahnya itu ketinggalan. Ini dalam rangka juga fastabiqul khairat, bagaimana kita selaku suami istri, ayah bunda, ya mengurus anak-anaknya supaya tidak terjadi stunting. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 233 yang telah Buya tadi sampaikan, dan juga surat Al-Ahqaf, ayat 15 yang sudah juga Buya tadi bacakan di awal, itu merupakan patokan menyangkut tentang solusi stunting ini. Paling tidak ada 3 solusi
yang Buya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama berkenaan dengan air susu ibu atau ASI istilahnya itu. Yang kedua dibahas juga tentang imunisasi. Kemudian solusi yang ketiga berkenaan dengan cara asuh ya yang baik menurut pandangan Adinul Islam. Baiklah. Yang pertama berbicara tentang air susu ibu atau ASI. Ya. Tentu saja air susu ibu ini merupakan sumber vitamin, sumber mineral, sumber gizi ya bagi anak-anak kita. Tidak ada yang lebih hebat sehebat air susu ibu. Tidak ada. Susu formula apapun tidak akan ada dan tidak akan pernah ada. Karena yang namanya formula itu kan meniru air susu ibu yang asli. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Arsitek manusia dan juga makhluk lain, tahu persis susu apa yang paling pas bagi seorang anak yang baru dilahirkan sampai disapih begitu. Baik. Air susu ibu itu ya merupakan istilahnya itu adalah produk dari seorang ibu ya. Yang berbicara tentang air susu ibu juga berbicara tentang lamanya menyapih. Berapa lama begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 ataupun di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Sama bahwa yang paling baik itu menyusui anak itu, ya seorang ibu menyusui anak itu selama 2 tahun. Atau dengan kata lain 24 bulan. Ya. Tidak ada perbedaan antara surat Al-Baqarah ayat 223 dengan Al-Baqarah dengan Al-Ahqaf ayat 15. Kenapa Buya kan di dalam Al-Baqarah disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Haula kamilaini Buya. Kan 2 tahun. Tetapi kenapa di dalam surat Al-Baqarah dikatakan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalthu ummuhu kurha wa wada'tu kurha wa du'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Nah, dikatakan di sini kan Bu ya, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Ternyata kan 30 bulan Bu ya. Dalam Al-Baqarah 233 24 bulan ya 2 tahun. Kenapa dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 salasuna syahra 30 bulan? Ini mana yang benar? Yang 24 bulan atau 30 bulan? Ya seperti ada gimana begitu? Padahal kan sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hal ini ada yang disebut dengan ilmu tafsir. Artinya tidak setiap orang bisa menjelaskan ayat Al-Quran. Ya untuk selintas kan begitu 24 dan 30. Padahal sama 24 tahun. Begini surat Al-Baqarah 223 24 tahun 24 bulan maksudnya. Ya menyusui anak itu, ibu itu, seorang ibu itu. Sedangkan Al-Ahqaf ayat 15 itu kalau kita lebih jauh dalil bahwa mengandung bayi itu, seorang ibu mengandung bayi itu ya, paling
sebentar 6 bulan. Artinya seorang ibu yang mengandung 6 bulan, bayinya bisa sempurna pada saat dilahirkan. Karena sudah cukup 6 bulan. Adapun 7 bulan, 8 bulan, apalagi 9 bulan lebih 10 hari itu umumnya ibu. Tapi kalau ada yang melahirkan 6 bulan, itu bisa sempurna. Pas, dalam pas itu, ya masuk kepada kriteria sudah waktunya bisa melahirkan. Artinya kalau ada seorang ibu yang melahirkan kurang daripada 6 bulan, maaf ya, dipertanyakan. Kok baru menikah 4 bulan, tapi setelah menikah 4 bulan, kok melahirkan? Nah, ini dipertanyakan. Tapi kalau 6 bulan setelah menikah melahirkan, itu bisa seorang ibu melahirkan 6 bulan. Maka dalam hal ini, salasuna syahro, 30 bulan, dikurangi 6 bulan waktu mengandung. Karena di sini ada wahamluhu. Wahamluhu mengandungnya. Wafisuluhu menyapihnya. Menyapihnya kemana ngaitnya Bu ya? Ke haulaini kamilain. Fi suratil Al-Baqarah. Ya. Ayatnya ke 233. Jadi sama 24 bulan menyapihnya itu. Sama. Cuma surat Al-Ahqaf ayat 15 itu ya ada tambahan dalil 6 bulan bisa melahirkan seorang ibu itu. Sudah waktunya bisa artinya. Jadi sama 24. Nah, untuk itu sebaiknya dan seharusnya sebetulnya jika anak-anak kita ingin sehat, ya, ingin sehat, tidak stunting, maka 24 bulan seorang ibu itu ya full sempurna menyusuinya, gitu. Ya. Begitu. Kemudian bagaimana Buya? Bisa tidak kurang dari 24 bulan? Bisa. Kalau ada illat. Boleh kalau ada illat. Ada alasan. Alasannya yang benar. Alasan yang jujur. Alasan yang ikhlas. Bukan alasan yang diada-ada. Alasan pura-pura. Boleh. Apa itu Buya? Alasan pertama, ilatnya. Ilat yang pertama adalah ya, jika, maaf, mudah-mudahan tidak, ibu yang bersangkutan berpenyakit yang ada potensi untuk ya mengurangi daya hebatnya ASI. Bahkan berpotensi, maaf, bisa meracuni ASI yang bersangkutan. Itu dokter yang tahu. Bukan orang biasa. Makanya ilat yang pertama atas anjuran dokter. Ibu punya penyakit begini, potensinya ke air susu. Tolong cepat berhenti. Boleh. Tentu saja dokterlah yang mesti mempertanggungjawabkan pendapatnya itu. Atas dasar ilmunya, pengetahuannya. Bukan atas dasar intrik-intrik yang lain. Apakah memang ada? Ada intrik-intrik yang lain. Dikatakan bahaya-bahaya, ternyata untuk menjadikan propaganda. Agar menjadi istilahnya itu adalah opini publik. Ternyata ya nanti dengan kurangnya 2 tahun juga sehat anak-anaknya. Intrik-intrik, maaf, nauzubillah min dzalik. Ada sponsor yang kuat dari susu formula. Supaya ibu-ibu di daerah tersebut berhenti menyusui, ternyata supaya masuk marketing jadi pangsa pasar susu formula. Bahaya itu. Dosa besar itu, saksi palsu dokter yang bersangkutan. Atas dasar keilmuannya, yakin dan siap mempertanggungjawabkan pendapatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak nanti di akhirat. Ilat yang kedua. Apa Buya ilat yang kedua? Jika ibu yang bersangkutan
hamil lagi. Hamil lagi. Tapi tidak bisa langsung berhenti begitu. Tidak bisa. Tentu berdasarkan pengalaman pribadi. Dirasakan secara pribadi. Sama juga. Tadi ke dokter, ibu yang bersangkutan mesti ikhlas dengan perasaannya. Mesti jujur. Tidak dibuat-buat. Kejujuran itulah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Bahwa dia berbohong atau tidak. Apa Bu yang dimaksud dengan kejujuran? Contoh. Si ibu sedang menyusui. Kemudian hamil lagi. Yang dirasakan. ASINya begitu berkurang. Sangat berkurang ASINya. Makanan yang bergizi dicoba terus. Terus makan yang bergizi, istirahat. Tetapi tetap begitu. Bahkan sang bayi ya mencret, ya BAB-nya juga tidak lancar, sering hangat badan dan sebagainya. Ya, jangan dulu menyimpulkan berhenti menyusui. Tentu kembali ke dokter tadi, masalah dokter juga. Dedeknya nggak apa-apa, dengan air susunya cukup banyak, tetapi kandungan bayi yang dalam kandungan ditimbang tidak ada kemajuan, kurang bergerak, jantung si ibu sering bergetar-getar, terasa ada yang sakit-sakit. Dicoba juga dengan terus menyusui. Kemudian ke dokter kandungan atau ke bidan, bilang bagaimana supaya sehat nih janin saya, dicoba. Tetapi begitu baru konsultasi ke dokter. Kata dokter, Bu, berhenti saja. Karena kalau tidak berhenti nanti baik dede bayinya ataupun juga dede yang dalam kandungan ya bisa stunting ke depannya. Ya meskipun tidak usah dengan menyebut demi Allah, si ibu nanya ke dokternya, apakah dokter bisa demi Allah itu terjadi? Atau nggak usah begitu, mungkin sepertinya tidak etis. Tapi si ibu betul-betul jujur, memang pendapat dokter itu dirasakan betul. Tetapi kalau itu tidak terjadi, dede bayinya yang dalam kandungan sehat, normal lah menurut pemeriksaan dokter. Dede yang sudah usia sekian bulan, yang menyusui kita juga, ibu yang bersangkutan, sehat. Ada sedikit-sedikit lelah, sedikit-sedikit ibunya kecapean. Wajar. Wajar. Di sanalah perjuangan seorang ibu. Sampai baginda Rasul bersabda, ummaka, summa abaka. Penghormatan kita kepada orang tua, ke ibu 3 kali baru ke ayah. Memang seorang ibu itu berjuang sejak hamil, menyusui, melahirkan, menyapih dalam proses penyusuan dan sebagainya. Nah memang kejujuran ini penting bagi seorang ibu. Jangan diada-ada. Kalau memang ditakdirkan mampu, ya kita menyusui sampai tamat 2 tahun. Lantas dede bayi lahir juga disusui. Jadi 2 orang yang menyusui ibu. Kenapa tidak? Beliau sampaikan kenapa tidak? Seorang ibu yang punya kembaran 4, kembaran 5, berarti 5 dede, 5 bayi yang menyusui. Kebiasaan yang baik yang dilahirkan oleh seorang ibu. Kebiasaan yang tidak biasa-biasa, tidak secara umumnya ibu-ibu. Sehingga kita menjadi perintis kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri faili. Jika ada orang-orang yang meniru kebiasaan ibu, terus 2 tahun, sebagaimana firman Allah, ingin aku taat kepada Allah. Tidak mungkin Allah menyampaikan ketentuan itu. Kalau memang istilahnya itu bisa merusak saya sebagai ibu dan merusak dede bayi yang dalam kandungan atau juga menjadikan anak yang sudah lahir itu, yang sudah beberapa bulan itu sakit. Keyakinan kepada Allah lah. Keyakinan kepada ajaran Islam yang luar biasa. Haulaini kamilain.
Atau di ayat lain, wa hamluhu wa fisluhu salasuna syahra. 24 bulan, di sana itu 30 dikurangi 6, yaitu 24 juga. Full 2 tahun. Allahu Akbar. Luar biasa. Luar biasa. Kalau kita mau melaksanakan ketentuan Allah yang 2 tahun itu. Karena yang 2 tahun ini betul-betul menjadi ajaran dari ajaran Islam. Jangan sampai begini. Ternyata Buya ya, nggak ada yang 2 tahun. Ya, yang 2 tahun itu kalau yang punya anak, belum punya anak lagi. Ternyata yang kalau punya dede bayi lagi, ternyata tidak ada yang 2 tahun. Kalau begitu mengapa Buya Allah mencanangkan 2 tahun kalau tidak bisa dilaksanakan? Bukankah punya anak banyak rezeki? Bukankah bagian Rasul kita selaku umat Islam dibanggakan oleh baginda Rasul nanti di akhirat kalau kita punya anak banyak? Tetapi kan di satu sisi ingin punya anak banyak, di sisi lain ketentuan Allah 24 bulan. Saya ingin punya anak banyak, di sisi lain saya melaksanakan. Tapi di sisi lain saya melanggar aturan Allah yang 24 bulan itu. Nah, inilah yang menjadi istilahnya itu rahasia umum, sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. Seolah-olah 2 tahun itu tidak cocok bagi yang punya anak lagi. Sebetulnya ini adalah kekurang yakinan kita akan kebesaran Allah. Kekurang khidmatan kita kepada Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita. Haulaini kamilaini atau wahamlu wa fisuluhu salasuna syahra itu dapat kita laksanakan. Kalau kita yakin kita sedang menyusui baru 6 bulan, kita hamil lagi. Artinya kalau begitu kita harus 18 bulan lagi saya sampai menyusui. Terus kalau kita mau 2 bulan. Sementara nanti dede bayi lahir setelah 9 bulan pada saat anak saya yang sebelumnya itu usia 15 bulan. Artinya saya harus menyusui 2 orang anak selama 9 bulan. Aduh, masa iya Bu ya? Kenapa masa iya? Kenapa dikatakan masa iya? Laksanakan dengan tulus. Laksanakan dengan ikhlas. Ini ketentuan Allah, saya bisa kok. Sambil menyusui, sambil hamil. Sambil menyusui, pada saat itu sedang menyusui, saya melahirkan. Sebentar dulu jeda, itu bagaimana caranya? Apakah air susu ibunya kita simpan dulu di freezer dan sampingnya diatur-atur itu, sehingga pada saat kita sudah selesai melahirkan 1 hari itu sudah kembali lagi sehat, maka seorang ibu-ibu itu menyusui 2 bayi yang sudah usianya 15 bulan, bayi yang baru usia 1 hari atau 2 hari. Allahu Akbar, itu bisa terjadi. Dan bukan berarti istilahnya itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini propaganda dari luar untuk mengecilkan kebesaran Allah, untuk menjadikan kita tidak hikmat kepada Al-Quran. Jadi seolah-olah kalau kita sudah mengandung, pas kita mengandung, sekian bulan mengandung, seolah-olah harus berhenti. Ini harus berhenti, ini menjadi tanda tanya sebenarnya. Kenapa mesti harus berhenti? Nah, kita seorang ibu yang kuat dalam akidah itu bisa. Kita harus menjadi pionir. Kita bisa melaksanakan perintah Allah. 2 tahun kita menyusui dan juga bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Banyak anak, maka kita pun sambil menyusui, sambil kita hamil. Allahu Akbar. Nah, itu menyangkut air susu ibu. Dan air susu ibu itu ada yang paling utama disebut dengan Asia. Asia ini oleh pemerintah Belanda dulu, zaman Hindia Belanda dulu, sangat ditakuti. Kalau Asia ini tidak diberikan kepada generasi berikutnya, pada bayi yang baru dilahirkan. Yang dimaksud dengan Asia ini adalah air susu awal.
ASI ini air susu awal. Yang warnanya kecoklat-coklatan. Itulah air susu awal yang harus full masuk seluruhnya ke dede bayi. Tetapi lain kan propaganda Belanda dulu. Itu kan air susu yang pertama keluar itu harus dibuang. Makanya warnanya coklat, kotor itu. Nanti kalau anak kamu disusui dengan air susu itu, yang coklat dimasukkan, nanti sakit-sakitan. Yang namanya orang terjajah. Yang namanya orang terjajah tentu tidak bisa tolabul ilmi lebih jauh dan lebih leluasa. Orang yang dijajah itu kan tidak punya ide-ide, pendapat macam-macam orang yang dijajah. Seperti budak belian itu. Ya ikut saja ketentuan Belanda. Akhirnya ibu-ibu dari Sabang sampai Merauke, kalau di Indonesia, dan di negara-negara lain juga sama mungkin orang yang dijajah itu, bahwa air susu awal itu ASIA itu dibuang. Ya Belanda ketakutan kalau bangsa Indonesia bisa pintar-pintar. Nantinya bisa melawan ke Belanda. Akhirnya Indonesia bisa merdeka. Mungkin begitu kalau kasusnya di negara Indonesia. Ya sama juga lah kalau yang ada Inggris, dijajah Perancis, dijajah yang lain. Tidak akan jauh. Kaum penjajah itu istilahnya itu menakutkan atau menakuti yang dijajahnya supaya mereka generasinya bodoh. Nah, itu menyangkut tentang air susu ibu. Baik, ini kan menyangkut tentang produk. ASI ini adalah produk, kan? Kadang-kadang kita jarang membahas tentang produsen. Siapa produsen nasi itu? Tidak lain dan tidak bukan seorang ibu, kan? Istri kita. Ya. Nah, maka kualitas daripada ASI itu tentu, kan ASI itu suatu produk. Tentu bagaimana baik dan tidaknya produsennya. Gitu. Ya, tempat produksinya itu. Gitu. Maka termasuk solusi yang pertama, Buya juga membahas sebagai sub yang kedua. Tadi kan sub yang pertama, sub yang keduanya, kalau air susu istri kita ingin berkualitas, gitu ya, maka perlu diperhatikan. Solusi sub kedua ini menyangkut tentang istri kita. Apa yang Buya maksud? Ya tidak mungkin ya seorang istri bisa punya air susu untuk anak-anak kita dan anak istri kita. Bisa luar biasa air susunya yang keluar daripada istri kita kalau kondisi psikisnya atau kebatinannya atau ruhiyahnya tidak semestinya. Makanya bagi seorang ibu ya, dalam hal ini yang memproduksi air susu ibu, maka harus menjadi seorang ibu yang sehat dan afiat. Sehat badan tentu, dan afiat, sehat ruhiyah. Ya kalau menyangkut tentang sehat badan, tidak usah dibahas lah. Karena sering banyak orang yang membahas yang tentu saja tentu kebersihan dan lain sebagainya, makanan, minuman yang bersih. Halalan thayyiban. Yang dibahas dalam sub 2, ya, solusi yang pertama ini menyangkut kejiwaan seorang ibu yang memproduksi air susu itu. Seorang ibu yang kejiwaannya sehat, ruhiyahnya sehat, maka akan memproduksi air susu yang sehat. Makanya seorang ibu ya yang banyak pikiran begitu, ditekan oleh suaminya, tertekan, gitu. Merasa tidak aman dengan sang suami begitu. Kemudian tidak bahagia, tidak happy gitu, pada saat sedang menyusui itu. Atau ya itu akan menjadikan air susunya tidak berkualitas, tidak sehebat kualitas seorang ibu yang memang riang, gembira, happy, tenang. Ketenangan seorang ibu maka perlu dijaga.
oleh sang ayah. Suami mesti betul-betul menjaga istrinya yang sedang menyusui. Dikasih ketenangan. Sangat berdampak. Kalau seorang ibu yang sedang menyusui, banyak pikiran, banyak tekanan, tidak bahagia, udahlah. Rusak itu air susunya. Nah, maka kepada para bapak-bapak nih, pada saat istrinya sedang menyusui, ya lebih bertambah lagi lah. Rasa sayangnya, rasa kasihnya, perhatiannya, begitu. Bagaimana kita menjadikan istri kita itu lebih tenang dengan kita, berkeluarga, sakinah, mawaddah warahmah yang sering dibahas itu. Dikasih kebahagiaan, itu akan berkualitas. Ya. Nah, begitu. Baik, ada satu hal yang perlu Buya sampaikan. Ini hampir-hampir lupa nih. Begitu. Buya kan harus 2 tahun menyusui anak itu. Begitu. Berarti Buya punya anak itu paling tidak 2 tahun sekali. Bertolak belakang Buya antara harus 2 tahun menyapih anak, di satu sisi, di sisi lain harus punya anak, istilahnya itu lebih banyak. Masih kita menyusui tapi masih punya anak. Mestinya dilarang itu. Harus 2 tahun saja, lebih bahkan. Dalil Al-Baqarah 233 ataupun Al-Haqqaf 15. Coba dilanjutkan potongan ayatnya. Ada apa? Liman arada ayyutim marrodo'ah. Silakan tuh. Liman arada ayyutim marrodo'ah. Untuk menjawab itu. Ya, jika ibu yang bersangkutan hendak menyempurnakan susuannya. Jadi bukan ketentuan mesti 2 tahun. Hendak kalau mau. Kalau kuat. Ya memang Buya tadi menyampaikan di awal mesti kuat. Nah, dengan adanya potongan lanjutan ayat itu, tidak mesti 2 tahun sekali kita punya anak. Ya, tidak. Karena kan liman aroda ayyutimar rodo'ah. Para pendengar dimanapun Anda berada. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua supaya anak-anak kita tidak stunting. Zaman sekarang ada istilah imunisasi. Sebetulnya sih tinggal ditambah sasi saja. Padahal masalah imun itu dari dulu. Keimunan anak-anak kita memang dijaga oleh orang-orang tua kita dari sejak dulu kala. Cuma makin kesini makin didramatisir lah. Itu tidak apa-apa. Selama memang tujuannya adalah kebaikan. Tentu yang kedua, tugas kita selaku orang tua menjaga imun anak-anak kita. Jadi kekuatan secara lahir batin anak-anak kita. Dari mulai otaknya, ototnya, tulangnya, kulitnya, bagian dalamnya anak-anak kita itu. Jantungnya, hatinya. Itu tugas orang tua. Menjaga imun, kuat hidupnya anak-anak kita. Itulah secara lebih vulgar. Maka tentu saja ini berbicara tentang keimunan itu, bagaimana kita menjaga anak-anak kita. Masalah ASI sudah dibahas. Dan setelah ASI selesai, ya, maka pembahasan kita kan ini menyangkut balita. Bayi di bawah 5 tahun. Ya, bayi di bawah 5 tahun, balita. Itu harus dijaga keimunannya. Tentu saja, pada saat menyusui tidak ada salahnya, ya bahkan baik, ya diselang-seling, maksudnya dicampuri juga, ya dengan makanan-makanan yang bergizi selain air susu, ya buah-buahan, sayur-sayuran, daging, ikan, yang paling hebat itu ikan. Ya, tentu di sana seorang ibu
bersusah payah untuk itu. Tapi seorang ayah pun pasti bersusah payah mencari uang untuk makanan anak-anak kita. Ya kan ikan itu cukup mahal, daging juga sama, ada telurnya dan lain sebagainya. Menjaga keimunan. Berjalanlah itu semuanya, tapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, para ilmuwan mengembangkan berpikir dengan muncullah istilah imunisasi. Dan macam-macam itu tingkat-tingkat. Dan berbentuknya mesti disuntikan kepada sang bayi. Apakah itu salah? Tidak salah. Karena memang perkembangan zaman seperti itu. Kita tahu kan sekarang ini polusi udara, ya, polusi tanah, polusi air, dengan makin banyaknya manusia, makhluk wajar itu. Kemajuan zaman. Belum lagi menyangkut tentang karbon monoksida, menyangkut juga asap dan lain sebagainya. Maka para ilmuwan mencanangkan imunisasi yang langsung disuntikan, tidak sebatas yang secara alamiah bisa diminum dan dimakan oleh anak-anak kita. Itu tidak menjadi masalah sebetulnya. Nah, cuma yang jadi masalahnya begini. Kalau sudah imunisasi bentuknya, sudah paket, ada tuh suntikan dan macam-macam diracik. Bagi anak-anak kita yang tidak melakukan imunisasi, tentu sangat ketinggalan. Itu bisa jadi stunting. Kalau dulu tidak disuntik dan tidak sebagainya, memang semuanya tidak begitu, tidak diperlakukan seperti itu. Tapi sekarang sudah ada paket-paket yang disuntikan, jadi yang dengan makan biasa tanpa imunisasi suntik, itu bisa jadi stunting, karena ketinggalan zaman istilahnya. Begini saja, kalau Buya mau mengkiaskan ya. Dulu pada saat para petani, awal-awal dulu, belum ada istilah pupuk Korea, ya pupuk buatan, wah macam-macam obat. Semuanya tidak pakai obat. Ya semuanya berjalan begitu saja. Dan penghasilannya ya cukup juga. Tetapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka para insinyur pertanian membuat semacam ya istilahnya itu campuran-campuran, bikin obat-obatan. Muncullah obat-obat dalam pertanian. Nah, sejak obat-obat itu dilakukan dilaksanakan di dalam industri pertanian dan perkebunan. Nah, orang-orang atau para petani yang tidak membuat atau membeli obat-obat itu tanamannya bisa busuk dan tidak bisa tumbuh. Ya, karena imbas daripada obat-obatan itu menjadikan seperti itu. Kalau dulu semuanya tidak pakai obat, ya begitu. Cuma memang perlu diakui bahwa setelah adanya obat-obat semacam itu, memang perkembangan pertanian lebih pesat daripada zaman dulu. Demikian juga tentang imunisasi. Setelah adanya suntikan-suntikan itu, bahwa kecerdasan seorang anak itu bisa lebih jauh ditingkatkan dari anak-anak dulu yang tidak menggunakan suntikan. Jadi artinya bahwa imunisasi itu perlu. Karena memang sudah umumnya begini. Tidak bisa orang mengatakan, dulu juga zaman saya, nenek saya, tidak ada imunisasi, sehat saja. Iya dulu, tapi sekarang sudah ada imunisasi, dikhawatirkan bisa stunting. Maka untuk itu kepada pemerintah, Buya mohon dengan sangat ya, bagaimana puskesmas itu, pusat kesehatan masyarakat, dibangun sebanyak mungkin. Ya, untuk imunisasi itu tentu harus digratiskan. Sebagai nanti generasi warga negara kita makin maju sebagai generasi penerus kita. Bukan saja digratiskan ya, tapi dipermudah. Kenapa Buya menyebut ini? Ada digratiskan, tapi dipersulit. Astagfirullah, ada yang dijual belikan belakang layar. Semacam itu oknum-oknum yang sangat jahat. Dipermudah dong. Permudah supaya ya warga negara itu yang punya anak itu merasa terbantu. Dan juga ada istilah disosialisasikan. Jangan mentang-mentang gratis, sedatangnya saja, sosialisasikan. Disampaikan begini kelebihan-kelebihan imunisasi, ya, disampaikan itu, disosialisasikan. Kemudian juga istilahnya itu difasilitasi.
Yang di daerah-daerah tentu mesti ada angkutan datang ke puskesmas. Jangan tanggung-tanggung kalau pemerintah mau berbuat baik untuk rakyatnya. Bukan sekadar digratiskan, ada sosialisasi, dipermudah, difasilitasi. Dan bagaimana istilahnya itu pembinaan para aparatur puskesmas. Supaya mereka itu paham. Ya. Jangan merasa, ya kan gratis, ya datang aja lah sini. Mesti, ya mau anaknya sehat ke sini, tidak bisa begitu. Karena pemimpin itu pelayan bagi rakyatnya. Gitu. Nah, itu hal yang perlu disampaikan menyangkut tentang imunisasi ini perlu. Yang terakhir solusi menyangkut tentang bagaimana istilahnya itu cara asuh anak yang sudah mencapai 4 tahun 5 tahun. Yang pertama tentu istilahnya itu mereka itu perlu bisa berteman, ya, bisa bermain, sehingga bisa berhayal. Hayalan-hayalan masa kecil itulah yang nanti akan mereka buktikan pada saat mereka sudah waktunya. Makanya mainan-mainan bagi anak-anak itu menjadi syarat anak itu bisa berhayal. Tidak bisa orang tua, mainan-mainannya sudah mahal. Untuk apa fungsinya? Wah, sangat besar itu. Fungsi mainan anak itu. Binatang-binatang, pasak-pasakan, dokter-dokteran, tentara-tentaraan. Mereka berhayal. Nanti kalau jadi tentara, ada ustad-ustadan, berhayal jadi seorang ustad. Jadi hayalan itu dihantarkan dengan mainan-mainan itu. Kehangatan di rumah tangga. Jangan sampai persoalan suami istri, ayah ibu berkelahi, rame, ribut di hadapan anak-anak. Itu menjadi trauma, itu tidak akan hapus. Kehangatan keluarga. Perhatian yang lebih pada saat makan, pada saat tidur, dan lain sebagainya. Nah, makanya yang menyangkut tentang ada istilah dengan taman kanak-kanak di mana-mana berkembang. Sudah ada tugas-tugas itu. Ada anak-anak itu kan bermain taman kanak-kanak, tapi ada tugas PR dan sebagainya, dipaksakan pelajaran. Nah, ini cara asuh yang kurang tepat menurut beliau. Nanti akan menjadi anak yang murung. Itu sebagai faktor tidak mau makan. Awal daripada secara psikologis sumbernya menjadi stunting nanti. Para bapak ibu, terutama yang masih punya anak nih, demikian ala kadarnya solusi, jangan sampai anak kita jadi stunting. Auzubillah summa auzubillah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, yang kuat, yang hebat, yang soleh kalau laki-laki, yang solehah kalau perempuan. Didasari dengan pembinaan yang hebat, tumbuh kembangnya juga bagus, supaya istilahnya itu anak-anak kita menjadi generasi penerus, melanjutkan cita-cita kita yang belum kita bisa menggapainya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tentu saja Ibu yang memohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Yang benarnya dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang salahnya dari hawa nafsu Buya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.